Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Mana ngambil kue ini, kuenya tinggal segini, Bu. Iya. Ini esnya habis. Ini uangnya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu ya. Tinggal dikit ya. Iya. Ya, ya halo Pak. Pulang, Bu. Bapak sakit, nggak ada yang jagain. Iya Pak, Ibu segera pulang. Sekalian kalau ketemu Lilis suruh dia pulang ya, Bu ya. Oh, iya Pak. Gantian dong, Lis, lo yang traktir. Masa gue mulu? Ya, gue kan anak orang kaya. Kalau soal traktir-menaktir mah gampang. Nanti pasti gue bayarin kok. Ibu gimana sih? Nyebrang nggak pakai mata? Apaan tuh? Ibu nggak kenapa-napa? Enggak. Kita lihat yuk, lihat yuk. Hati-hati Bu. Ya. Minggir lu sana. Ini apa-apaan sih? Lis, maaf. Ibu tadi buru-buru nyariin kamu. Kita harus cepat pulang, Nak. Vin, lo talangin dulu dong, besok gue bayar. Bener ya bayar ya? Iya, gue janji gue bayar. Ayo, Bu. Ibu ya si Lilis tuh ternyata jualan es ya? Iya, katanya sih dia bangkrut, udah stajir dulu. Iya. Tapi nggak seharusnya Lili bersikap begitu sama ibunya. Ini apaan lagi sih Nurul ikut-ikutan? Yuk, cabut yuk. Malu-maluin banget sih, Bu. Mau nyuruh pulang aja pakai acara tabrak motor segala. Ibu tadi buru-buru. Soalnya bapakmu nyuruh kita pulang, Nak. Masih sore gini udah disuruh pulang. Emangnya Lilis anak TK apa? Tapi kan kamu tahu, bapakmu sakit. Sakit lagi. Ganggu kesenangan aja. Masya Allah, Lis. Ayo cepetan dong jalannya, Bu. Keong. Lis, akhirnya kamu pulang juga, Lis. Manja banget sih Bapak. Baru juga sakit dan nyuruh-nyuruh pulang. Astagfirullahalazim. Jangan kasar seperti itu dengan orang tua, Lis. Bapak cuma pingin ditemani sama kamu. Sekarang Bapak merasakan ada tanda-tanda sakit ginjal dan kemungkinan Bapak akan masuk rumah sakit lagi, Nak. Bapak tuh sadar dong. Kita tuh sekarang miskin. Udah gak ada duit lagi kayak dulu. Pakai cara sakit-sakitan segala. Pengen banget ya masuk rumah sakit. Manja dia jadi orang. Tidak ada satupun orang yang mau masuk rumah sakit. Termasuk bapakmu. Lis, Bapak sebenarnya tidak ingin menyusahkan kamu. Mana mungkin sih Bapak ingin masuk rumah sakit? Bapak hanya sedih melihat sikap kamu. Tahu ah, risik. Gue harus ambil duit nyokap.
Lis, bagi duit dong, Bu. Gak ada, Lis. Uang sakunya kan sudah habis. Gak usah banyak alasan deh, Bu. Lilis minta duit sekarang juga, cepetan. Gak ada. Uang ibu tuh hilang semalam. Perasaan ada di dompet, tapi kemana ya? Kalau ngomong tuh gak usah belibet-libet deh, Bu. Bilang aja, gak mau ngasih duit kan ke Lilis. Lis. Halo, iya Ardi. Lis, Kamanda, Lis. Kakak kamu kenapa? Kamanda meninggal. Ya udah, aku ke rumah kamu secepatnya ya. Iya. Makasih ya, Lis. Ada apa, Lis? Kakaknya Ardi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang semua yang ada di dunia ini akhirnya akan berpulang kepada Allah, Lis. Ibu turut berduka cita ya. Gak usah cerewet deh, Bu. Mendingan sekarang ibu urusin bapak, mumpung dia masih hidup. Lilis mau ke rumah Ardi. Lis. Makasih ya, Rul. Sudah pengen datang. Iya, sama-sama ya. Maafin Kamanda kalau Kamanda ada salah. Kamu yang tabah ya. Lis, Aku permisi dulu ya. iya. Sayang, aku turut berduka ya. Iya, terima kasih ya, Lis. Oh iya, hari ini kayaknya aku nggak bisa datang ke kampus. Nanti siang pemakamannya Kamanda. Aku nggak bisa datang ke pemakaman Kamanda. Maafin aku ya. Iya, nggak apa-apa kok. Pentingin kuliah kamu dulu. Makasih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Gak ada yang jagain duit Tazia. Udah lihat duitnya nyokap, ditambah duit nelayan ini, bisa foya-foya gue. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauma ma unzira abauhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi annakihim akhlalan fayya illal asqal fahum mukmahun. Sayang, aku mau berangkat ke kampus sekarang ya. Terima kasih. Uangnya hilang. Mas Ardi, Mas. Uang taziahnya hilang, Mas. Lihat sini, Mas. Ya Allah. Kok bisa hilang sih? Siapa yang ngambil? Pasti dari tadi udah ada yang mondar-mandir lewat sini, Mas. Dan udah ngincer uang taziah itu, Mas. Kita harus tangkap dan keroyok tuh maling. Sudah. Tolong jangan dibahas lagi. Tolong hargain suasana berkah aku di rumah ini. Ayo, Lis. Aku antar kamu pulang. Ayo. Lis. Lo udah tahu belum kalau kakaknya Ardi meninggal? Udah kok. Gue turut berduka cita ya. Terus lo kenapa sih? Kenapa emangnya? Ya iya, kakaknya cowok lo kan habis meninggal. Kok gak ada sedih-sedihnya? Jadi maksud lo gue seharusnya nangis bombay gitu kayak di sinetron? Ya enggak lah, malesin banget deh. Iya bukannya gitu, cuman gak ada aura-aura sedihnya. Udah Vin, lo tuh gak usah cerewet. Sekarang tuh gue pengen buktiin ke lo kalau gue bisa naktir lo. Lo mau traktir gue? Iya. Lo gak pergi ngelayap? Enggak. Yuk, ayo. Hari ini gue akan traktir kalian semua. Jadi sekarang kalian boleh pesen apa aja yang kalian mau, nanti gue yang bayarin, oke?
Wah, oke banget nih. Tapi lebih afdol sih kalau traktirnya sering-sering, ya nggak? Kalau soal traktir mah kecil buat gue. Wah, Lilis sekarang royal banget nih. Iya dong. Nih, duit untuk bayar bilnya. Gue cabut dulu ya, Vin. Loh, Lilis, lu mau kemana? Mau pergi shopping? Aneh banget ya kelakuannya Lilis sekarang. Terus Lilis jadi banyak kado gitu. Banyak nih. Yaudah, Gi, pesan. Bu, bukain pintunya. Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, begitu. Daripada tadi gedor-gedor gak karuan. Kasian kan Bapak jadi kaget. Gak usah ceramah deh, Bu. Lis. Ini apa yang kamu bawa? Cerewet banget sih. Gue pasti cantik banget kalau pakai baju ini. Ya iyalah, baju mahal. Lis, kamu bawa belanjaan baju dari mana? Terserah Lilis dong mau belanja di mana. Tapi kan kamu tidak punya uang, Lis. Kok bisa kamu belanja sebanyak ini, Nak? Udah. Teman-teman Lilis yang beliin semua itu untuk Lilis. Teman-teman kamu baik-baik ya? Ya iyalah teman-teman Lilis baik. Emangnya kayak ibu sama bapak gak bisa beliin apa-apa buat Lilis? Iya, Lis. Tapi kamu harus memaklumi kekurangan orang tuamu, Nak. Kami tidak selalu bisa membelikanmu ini itu, Nak. Lilis gak akan pernah bisa maklum, Bu. Lilis cuma mau kita balik lagi kayak dulu. Gak kere kayak sekarang. Astagfirullahaladzim, Lis. Kenapa sih, Bu? Kekayaan Bapak cuma sekejap. Bapak nggak bisa apa korupsi kayak semua teman-temannya? Supaya kita bisa kaya terus-menerus? Bapakmu itu orang yang jujur. Ibu bangga terhadap kejujuran bapakmu, Nak. Kita boleh miskin. Kita boleh tidak punya apa-apa. Tapi kita harus punya kejujuran, Nak. Kejujuran gak akan pernah bisa bikin kita kenyang, Bu. Lilis capek ngeliat ibu nangis terus. Mendingan sekarang ibu balik lagi ke kamar ibu, terus jagain bapak. Udah pergi. Wah. Sisanya masih banyak banget. Alhamdulillah, Bu. Bapak sekarang sudah merasa baikan, sehat dan tidak sakit lagi. Ya Allah, Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi besok Bapak sudah bisa mulai bekerja. Bapak yakin? Bu, Bapak ini kepala keluarga. Bapak harus bekerja keras demi ibu dan juga demi anak kita, Lilis. Sebentar ya Pak ya. Ya. Nak, bangun Nak. Sayang, ayo bangun. Salat subuh. Gitu, gangguin aja deh. Bukan ganggu. Sudah waktunya salat subuh. Ayo bangun. Ayo ambil uduk. Aduh, males ya, Bu. Lilis mau tidur lagi. Sayang sekali kamu. Kalau masih mau tidur,
Padahal apa? ada kabar gembira di kamar ibu. Ayo. Ayo. Ada kabar gembira. Ayo, sini. Apaan sih kabar gembiranya, Bu? Itu. Ini lihat bapakmu. Lihat kondisinya. Kondisi bapakmu sekarang sudah mulai membaik. Lihat. Ya, Pak? Ya, Nduk. Sekarang Bapak sudah merasa sehat. Dan insya Allah, Bapak sudah siap untuk bekerja. Ya elah, kabar gembiranya begini doang. Kirain ada apaan. Ya, tapi baguslah kalau Bapak udah bisa kerja lagi. Artinya Bapak bisa cariin duit yang banyak buat Lilis dan gak nyusahin lagi. Udah, Lilis mau tidur. Males sholat subuh. Lagi. Kupikir Lilis akan senang mengetahui Bapak sudah sembuh. Sabar ya, Pak ya. Nanti juga berubah. Mungkin sekarang Lilis lagi banyak masalah aja. Sabar ya, Pak ya. Nduk. Wah. Pakai baju baru kamu ya? Kalau iya emang kenapa? Ya, enggak apa-apa sih. Kamu tampak cantik. Tapi akan lebih cantik lagi kalau sedikit tertutup begitu. Ngapain pakai baju tertutup? Gerah tau gak, Pak? Ayo, Bapak antar ke kampus. Loh, emangnya Bapak kuat apa goncengin Lilis? Ya, insya Allah kuat lah. Ayo. Insya Allah. Ogah, ntar Lilis jatuh lagi di tengah jalan. Yuk. Lilis, aduh. Ya, dia kumat lagi. Ayo. Bu! Ibu! Bu! Bapak nih! Astagfirullahaladzim, Pak! Ya Allah, aduh, ya Allah, Pak! Ya Allah, Bapak masih sakit. Lilis, tolong! Ya, hati-hati, Pak! Ya Allah! Hah? Hei, Hai. Ardi. Aku mau balikin buku ini sama kamu. Oh, Buku panduan buat muslimah ini bagus banget ya. Bikin aku tambah pede buat berhijab. amin ya Allah. Oh ya, kalau kamu pengen pinjam lagi juga nggak apa-apa, kamu bilang aja. Iya, boleh. Makasih ya, Di. Ya. Hei, sayang. Hai. Kok kamu udah masuk kuliah sih? Lagi suasana berkabung juga. Nggak apa-apa kok, Lis. Lagi pula aku juga harus ngurus skripsi. Dan aku juga harus ketemu sama dosen pembimbingku. Oh, gitu. Ardi, aku duluan masuk kelas ya. Lilis, duluan ya. Kenapa sih? Dia kayaknya suka banget deket-deket sama kamu. Nggak apa-apa kok, Lis. Dia cuma minjem buku doang. Kamu beda banget hari ini. Kamu cantik. Aku sengaja ngerubah penampilan aku supaya kamu makin sayang sama aku. Amin ya Allah. Ayo. Ini Neng pesanannya. Iya, makasih ya, Kak. Gorengnya nggak pakai bumbu. Gimana rasanya? Bang, mie gorengnya kayak biasa dong, sama yang banyak. Ya ilah Neng, utang yang kemarin aja belum dibayar. Kok berani-beraninya sih pesan makanan lagi? Berani banget sih bang ngomong kayak gitu sama pembeli. Nih, utangnya gue bayar sekarang juga. Iya deh Neng, maaf. Bentar. Guys, tahu gak sih hari ini
hari ulang tahunnya Nurul. Dan dia mau traktir kalian semua sekarang juga. Ayo pesen. Semuanya dibayarin sama Nurul. Lis, lo tuh parah banget sih. Masa ngerjain si Nurul sampai kayak gitu? Suka-suka gue dong. Lagian si Nurul mau-mau aja gue suruh untuk traktirin anak-anak di kantin. Terus lo akhir-akhir ini belanja mulu. Punya duit banyak loh. Ini hasil gue nyuri. Hah? Nyuri? Nyuri di mana? Nanti juga lo akan tahu. Ah, Lilis. Suka banget sih bikin gue kepo. Lis. Kenapa sih? Kamu kok tega banget sama aku? Nyuruh aku untuk traktir teman-teman di kantin. Padahal aku nggak ulang tahun, Lis. Nurul. Lo tuh gak peka banget sih jadi orang. Gue tuh sengaja ngelakuin itu untuk kasih peringatan ke lo, supaya gak deket-deketin cowok gue lagi. Astagfirullahaladzim. Aku tuh gak pernah berusaha untuk... Shh. Udah. Gue gak mau denger alasan apapun dari lo. Gue tahu kok. Sekarang lo pakai jilbab cuman modus kan, untuk ngedapetin perhatian dari Ardi. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Lis. Itu cuma prasangka kamu aja sama aku. Aku sama Ardi cuma berteman. Gak lebih, Lis. Kamu tega banget sama aku, Lis. Kamu tahu, uang yang aku pakai untuk bayar kantin, uang untuk aku bayar ujian semester. Itu masalah buat lo kan, bukan masalah gue. Ya Allah, Lis. Kenapa lagi sih Bu kelihatan sedih kayak gitu? Bapakmu, Lis. Bapakmu kena. Aduh, ibu tuh kalau cerita nggak usah bertele-tele deh. Sengaja ya, pengen bikin Lilis penasaran. Paling juga ibu sedih karena penyakit bapak. Iya, tadi ibu ke dokter. Dan hasil diagnosanya, bapakmu terkena penyakit ginjal, Lis. Ginjal? Parah dong. Dan nanti kalau penyakitnya parah, harus segera ke rumah sakit dirawat, nak. Makan biaya lagi dong. Ini tuh sama aja bapak bikin keluarga kita makin miskin, Bu. Dapat duit dari mana coba untuk bayar obat-obatan bapak terus-menerus? Astagfirullahaladzim, Lis. Kamu jangan bicara seperti itu, nak. Ini sudah jalan dari Allah. Kita harus terima. Kita harus tetap ikhtiar di jalannya, nak, ya. Duh, maafkan Bapak ya, Du. Karena penyakit Bapak ini sudah membuat kamu kecewa. Tapi Bapak janji, Du, akan berusaha keras untuk sembuh. Supaya Bapak bisa kerja keras lagi untuk membahagiakan kalian. Bagus deh. Bapak sadar kalau kita ini kerek. Jadi please deh, Bapak nggak usah sakit-sakitan. Kalau dulu waktu kita masih kaya sih nggak apa-apa. Lilis bisa dapat warisan. Lah sekarang boro-boro. Ibu habis dari mana? Habis ngelayat. Siapa yang meninggal, Bu? Itu tetangga kita, Bang Somad. Kebetulan banget nih. Duit gue udah mulai habis. Lis, kok kamu bengong? Lilis mau pergi ngelayat ke rumahnya Bang Somad. Apa? Kamu mau melayat? Tumben kamu mau melayat orang meninggal. Lovin, lo udah dengar belum kalau Bang Somad meninggal? Iya, barusan gue dengar dari nyokap. Kita pergi melayat yuk. Hah?
Melayat? Iya, ayo temenin gue yuk. Tapi ada apa sih? Kok tumben-tumbenan banget lo ngajak gue melayat? Aduh, lo tuh gak usah banyak tanya deh. Udah lo datang aja ngelayat sama gue. Nanti gue akan kasih lo sesuatu, oke? Hah? Vin, lo ngagetin gue aja deh. Maaf, lo jelas serius banget sih. Gue tuh lagi mikir. Syailah, mikir apaan? Gue lagi mikir gimana caranya supaya berhasil nyuri duit taziahnya Bang Somad. Astaga, jadi lo selama ini... Udah, lo jangan cerewet. Ayo ikut gue. Nah, sekarang kita tunggu sampai situasinya lengah. Parah banget sih lo, Lis. Gue gak nyangka. Lo sendiri juga mau kan duitnya? Tuh, udah sepi. Udah gak ada deket-deket baskom buang taziah. Ayo. Lo awasin. Gue ngambil. Ya. Aman gak? Aman, buruan. Yuk, sebelum ada yang lihat. Hah? Kosong! Hah? Ada maling! Hoi! Malingnya! Ayo kejar yuk! Maling! Maling! Hoi! Hoi! Maling! Hoi! Tunggu! Hoi! Maling! Hoi! Mana Pak larinya Pak? Dia kemana ya? Cepet banget ngilangnya. Jangan-jangan dia cewek jadi-jadian ya? Bapak bisa aja. Yaudah, kita lanjutin cari lagi yuk. Ayo Pak, ayo. Aduh, gimana nih? Kalau ketahuan kita bisa dihukum masa. Vin, lo nggak usah panikan gitu deh. Kita ngumpet di sini, mereka larinya ke sana, nggak bakal ketahuan. Udah lo slow aja. Lagian kan mereka ngeliatnya cuma punggung kita. Mereka nggak bakalan ngenalin kita. Pok. Lihat dua orang yang lewat sini nggak? Pakai kerudung. Enggak, Pak. Memangnya ada apa ya? Parah, Pok. Mereka berdua nyolong uang tajiah almarhum Bang Somad. Kok bisa sih? Makanya itu, Pok. Mereka kudu ditangkep, biar kapok. Nyepelein urusan orang meninggal, ngambil hak yang bukan miliknya. Gimana nanti mau urusan di akhirat ya, Pok? Bisa setega itu dia. Astagfirullahaladzim. Yaudah, Pok. Aneh mau ngejar dulu ya, Pok. Ya. Ayo. Gue gak nyangka kalau duitnya bisa sampai sebanyak ini. Kalau gini sih, lebih banyak dari duit taziah kakaknya Ardi. Lilis. Lilis belum pulang, Pak. Kemana lagi tuh anak? Udah jam segini kok belum pulang. Bapak kangen sama Lilis, Bu. Pingin ditemani sama dia. Iya. Sabar ya, Pak ya. Buka pintunya, Bo. Lama banget sih. Lilis. Astagfirullahaladzim, Lilis. Kamu... Oh, Ibu leles banget sih buka pintunya. Kamu mabuk ya? Ya ampun, kamu bawa apa? Ya Allah, Lis. Ya Allah. Ibu
cerewet banget sih. Lilis tuh mau tidur, udah capek. Apa yang mempengaruhi kamu hingga kamu mabuk seperti ini, nak? Mana kasur, Lilis mau tidur. Padahal bapak kamu kangen sama kamu, pengen ditemenin kamu di saat sakit seperti ini. Aduh, ibu Ya Allah, lindungi anak hamba, ya Allah. Di saat suami hamba sakit seperti ini. Ya Allah, bukakan mata hati anak hamba. Sadarkanlah dia, ya Allah. mimpi. Kasihan deh anak istrinya Bang Somad. Tuh lagi kelimpungan. Uang tasianya kan ada yang nyolong. Bergetan banget sih gue. Siapa sih yang nyolong tuh duit? Gue sumpahin kena aja, biar tau rasa deh. Ya elah Bu, masih pagi aja udah ngegosip. Lilis, ini tuh bukan gosip tapi fakta. Lo gak kasihan sama anak istrinya Bang Somad yang sekarang udah jadi janda dan anak yatim? Ya itu kan urusan istri sama anaknya Bu. Ngapain harus dibahas? Kurang kerjaan banget. Kok dia yang sewot sih? Vin? Dina, woi. Kenapa sih lo bengong gitu kayak orang stres? Gue semalam mimpi serem banget, Lis. Mimpi apa? Gue mimpi Bang Somad tuh datang, terus habis itu dia kejar-kejar gue, suruh gue balikin uangnya. Jangan. Lo tuh ada-ada aja, Devin. Mimpi aja lo pikirin. Gak usah diambil pusing kali. Kalau ini mimpi kejadian sama lo juga pasti bakal mikirin. Jangan-jangan ini teguran lagi buat kita. Oh, gue tahu. Jangan-jangan semalam lo maboknya parah banget sampai lo mimpi yang aneh-aneh, iya kan? Tahu ah. Dah, Vina, lo mau kemana? Kok ngambek sih, Vina? Ini diminum dulu airnya. Waduh Bu, jangan repot-repot. Nggak apa-apa sambil nunggu Lilis. Baik, kalau begitu saya minum dulu Bu. Oh iya Bu, saya dengar kabar dari Lilis kalau bapaknya Lilis sedang sakit ya. Iya, dan kondisinya sekarang semakin memburuk, Nak. Astagfirullahaladzim. Saya doakan cepat sembuh ya Bu. Iya, terima kasih. Kalau boleh, saya mau jenguk Bapak Bu. Iya. Gak usah. Ngapain jenguk Bapak? Kan kita mau ke rumah kamu sekarang. Cuma sebentar aja kok. Pokoknya kita ke rumah kamu sekarang. Ayo. Bu, kalau begitu saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lis?
Sadaqallahul azim. Saya perwakilan dari keluarga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang telah berkenan hadir di acara tahlilan ini. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari, silakan. Silakan, Mas. Lis. Kembalikan uang saya, tobatlah. Kamu akan kena ajab yang sangat pedih. Lis, bangun, Lis. Lis, bangun, Lis. Lis. Andi, aku takut banget, Andi. Kamu kenapa? Tadi kamu ketiduran. Tadi mati lampu kan? Tadi aku lihat kakak kamu berdiri di situ. Kamu pasti mimpi. Tadi di sini lampunya terang-terang aja kok. Gak mungkin. Adik, tolong anterin aku pulang. Aku takut banget. Lis, apa nggak sebaiknya kamu istirahat dulu ya? Ngapain sih lo ikut campur? Gak usah perhatian deh. Ardi, tolong. Aku takut banget, anterin aku pulang sekarang ya. Lis, habis ini kamu langsung istirahat ya. Ya sayang, makasih ya. Lis. Oh iya, satu hal lagi. Aku cuma pengen kasih tahu sama kamu. Kamu rajin beribadah ya. Sholatnya jangan sampai lupa. Supaya apa? Supaya jiwa kamu tenang. Sholat nggak akan pernah bisa bikin aku tenang. Bisa. Aku yakin kok. Asal kamu bersungguh-sungguh minta sama Allah. Ya udah, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, bukain dong pintunya. Ibu, lama banget sih, bukain dong pintunya. Ibu. Lis, tadi Bapak nanyain kamu. Oh ya, ada apa? Kata Bapak pengen ditemenin sama kamu. Kangen. Oh, kirain mau ngasih duit. Lis, sini. Kamu cantik pakai kerudung. Siapa juga yang mau pakai kerudung? Gerah.
kesembuhan untuk suami hamba, ya Allah. Dan berikanlah hidayahmu untuk anak hamba, ya Allah. Ibu malam-malam berisik banget sih. Gangguin orang tidur. Muliakanlah akhlaknya, ya Allah. Bu, ibu bisa gak sih kalau nangis itu jangan keras-keras? Lis, suara tangisan ibu itu kedengeran dari kamar Lilis. Sekarang Lilis jadi bangun kan? Oh, Bapak juga udah bangun. Pengen ikut-ikutan doa sampai nangis ya kayak ibu? Loh, Bapak harap kamu lebih patuh sama orang tua, lebih menjaga omongan kamu, dan juga lebih menjaga pergaulan kamu, Yandu ya. Oh, gitu ya? Lilis juga harap Bapak cepat sembuh, biar nggak terus-terusan nyusahin keluarga ini. Semalam tuh gantian gue yang mimpi buruk. Ya, masa sih? Kayak parah banget ya pokoknya. Lu mimpi apaan? Yang pertama, gue mimpi Kamanda berdiri di depan jendela, terus plototin gue. Terus yang kedua, gue mimpi dicegat keranda, di dalamnya ada Bang Somad. Terus Bang Somad bilang, gue harus kembaliin duit takziah yang udah gue curi. Lebih parahnya lagi, Vin. Bang Somad bilang kalau gue akan kena azab. Terus gimana dong? Udahlah, kamu gak usah pikirin. Itu kan cuma mimpi. Gampang buat kamu ngomong kayak gitu. Tapi kan aku yang ngalamin. Aku tuh ngelihat Kak Manda berdiri di jendela, pelototin aku. Gimana aku gak ketakutan coba? Aku penasaran aja. Kok bisa-bisanya kamu mimpiin Kamanda? Sampai ketakutan lagi. Kan semasa hidupnya Kamanda baik sama kamu. Duh, bisa-bisa gue dicurigain nih sama Ardi. Kan aku pernah bilang sama kamu, deketin diri kamu sama Allah, supaya jiwa kamu tenang. Sayang, udah ah, kamu tuh jangan ceramah terus. Males aku dengerinnya. Iya, iya. Ya. Lumayan sepi nih. Mudah-mudahan gue berhasil ngambil duit itu. Lis. Baru datang ya? Iya, aku baru datang. Lis, kasihan ya Mak Romlah. Udah tua. Terus meninggalnya kepleset pas ngepel. Mudah-mudahan dia mati syahid ya. Iya ya. Oh iya, bisa tolong pindahin ke situ nggak? Katanya ini mau diberes-beresin soalnya. Oh, ya udah. Makasih ya. Ya. Neng, ngapain baskom takziah dibawa-bawa? Ini saya cuma bantuin aja, Bu. Kamu itu bukan anggota keluarga saya ya. Ngapain kamu berani mindahin baskom takziah itu? Sini. Hah? Kok kosong? Uangnya kamu kemanain? Nggak saya kemana-manain, Bu. Buktinya nih, gak ada uangnya. Jangan-jangan kamu maling ya? Astagfirullahaladzim. Saya nggak maling, Bu. Ini buktinya, gak ada uangnya.
Bapak dikasih minum apa, Bu? Ini madu untuk menambah kekuatan fisik Bapak. Tapi kata dokter, Bapak harus cepat dirawat, Lis. Kalau Bapak mau dirawat, emang ada duitnya, Bu? Dok, Iya, Pak. Bapak minta maaf, Dok, karena belum bisa membahagiakan kamu. Maafkan Bapak ya. Assalamualaikum. Ada apa sih? Lis, aku difitnah sama keluarga almarhumah Mak Romlah. Fitnah gimana maksud lo? Aku dituduh nyuri uang Tazia. Kok bisa? Aku juga nggak tahu. Demi Allah aku nggak tahu, Lis. Barusan kamu titip baskom sama aku, terus aku... Tunggu. Jadi sekarang lo nuduh gue ngambil duit itu? Iya? Bukan, Lis. Tapi... Gak usah munafik deh lo kalau jadi orang. Mendingan sekarang juga lo pergi dari sini. Asal lo tahu ya, kalau emang gue yang ngambil duit itu, gue berani kena petaka. Nah sekarang lo pergi dari sini. Lis. Udah pergi. Bapak, Lis, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak. Ya Allah, Bapak. Kita baca sadar, nanti Bapakmu, Pak. Ya Allah, Pak. Ibu, Pak. Ya Allah. Semuanya tinggalin Lilis, Bapak. Bapak, jangan tinggalin Lilis, Pak. Maafin Lilis, Pak. Assalamualaikum. Aku turut berduka ya. Aku juga turut berduka cita ya, Lis. Thanks ya. Gue sedih banget. Dan gue nyesel karena selama ini udah cuek dan kasar sama bapak gue.
Riz, kamu nggak boleh begitu. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Ya mungkin ini memang jalan terbaik buat bapak kamu. Boleh, aku ketemu sama ibu. Boleh. Ya, masuk yuk. Saya turut berduka ya, Bu. Ibu yang sabar. Terima kasih ya, Nak Ardi. Terima kasih. Ibu yang sabar. Maling! Woi, tunggu! Kembaliin duit gue! Maling! Tunggu! Tunggu! Kembaliin duit gue! Balikin duit gue! Aduh! Woi! Liz, kamu dari mana sih? Lo dari mana sih, Lis? Ada yang nyuri uang takziah bapak. Masya Allah. Terus, kamu kenalin orangnya? Enggak, aku gak kenalin dia. Dia malah jorokin aku. Gue gak habis pikir, Devi. Di saat gue kena musibah kayak gini, mana ada yang jahatin gue. Liz, kamu jangan terlalu pikirin banget. Ya mungkin pencurinya sama. Sama seperti yang mengambil uang takziah kakakku. Apa iya kejadian ini teguran dari Allah? Liz, Ada apa, Lis? Itu Bu, tadi ada... Ada apa? Ada yang nyuri uang takziah bapak, Bu. Ada yang ambil uang takziah bapak. Astagfirullahaladzim. Cobaan apa lagi ini, ya Allah? Ya Allah. Bu! Lis, lo ngerasa gak sih kalau itu teguran dari Allah? Ngomong apaan sih? Gak usah sotoy deh. Gini loh, lo itu kan udah 3 kali nyolong uang takziah orang. Dan sekarang semua berbalik ke lo. Ini tuh semua teguran dari kesalahan lo, Lis. Artinya lo jahat dong sama gue. Lis, lo tuh jangan ngomong gitu. Justru harusnya lo tuh berpikir dari kesalahan-kesalahan lo. Liz. Untuk masalah uang takziah, kamu gak usah pikirin, ya. Insya Allah, aku akan bantu semampuku untuk biayain pemakaman bapak kamu. Makasih ya, Ardi. Semoga aja hidup gua gak tambah apes. Ibu gak apa-apa? Lis, Ibu nggak percaya kalau Bapak sudah nggak ada ya. Baru tadi malam, Bapak tidur di samping Ibu dan bilang, mau sembuh katanya. Sekarang Ibu lihat sendiri kan? Allah yang ngambil Bapak dari kita. Allah yang bikin kita sengsara, Bu. Lis, kamu tidak boleh bicara seperti itu, nak. Sesedih-sedihnya Ibu tinggal sama Bapak. Ibu masih sadar, Lis, bahwa Allah itu tidak pernah jahat.
terhadap umatnya. Ya kalau gitu ibu sadar dong, kalau bapak tuh udah nggak ada. Bu, ya ampun Bu, ibu kenapa Bu? Bangun Bu. Gemas, Lis. Lis, ya Allah, kenapa tangan ibu, Lis? Lis, tangan ibu, Lis, gemas, Lis, ya Allah, Lis, tangan. Bu, makan ya. Lilis suapin. Anggulkan ibu dokter. Kok ibu bisa sampai separah ini sekarang? Ibu kenapa, Bu? Dokter. Dokter, yaudah, ibu sabar ya. Lilis panggilin dokter untuk ibu. Lis, lo kenapa, Lis? Lepasin. Iya, tapi lo tuh kenapa? Nyokap gue sakit-sakitan. Gue gak ngerti kenapa Allah terus-terusan kasih gue cobaan. Katanya Allah tuh baik. Mana? Gue benci sama Allah. Astagfirullah, istighfar, Lis. Lo gak nyadar apa kenapa semua terjadi sama lo? Gampang buat lo ngomong gitu. Tapi gue sendiri yang ngalamin. Bapak gue baru aja meninggal, sekarang ibu gue kena stroke. Gimana bisa gue nyembah Allah? Lis, gue juga nyesel kecipratan uang takziah lo. Tapi apa? Gue bertobat. Lis, yang lo perlu tuh bertobat. Tobat nasuha. Mendingan tangan gue buntung daripada gue bertobat sama Allah. Boleh, gue duduk di sini. Sebulan setelah kecelakaan, Lilis masih belum mau ditemuin juga. Iya, Vin. Gue juga bingung. Kenapa dia selalu nolak buat ketemu sama gue? Untung dia mau ketemu sama gue. Gimana kalau nanti sore gue antar lo buat ketemu sama Lilis? Lo serius, Vin? Ntar kalau dia marah sama lo gimana? Ya, gue berani ngambil resiko kalau dia sampai marah sama gue. Tapi yang penting dia bisa ketemu sama lo. Makasih ya, Vin. Ntar gue juga bilang deh, supaya dia jangan marah sama lo. Lis? Ngapain kalian kesini? Lis, tangan kamu. Iya, tangan aku buntung. Kenapa? Kalian kaget? Kalian kecewa? Lis,
sekali nggak ada maksud buat itu. Pergi kalian dari sini. Terutama kamu. Aku udah gak pantas lagi untuk kamu. Lis, kamu jangan ngomong kayak gitu, Lis. Pergi! Lis, tolong kamu jangan ngomong seperti Lis, itu, Lis. 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 Lis, buka pintunya, Lis. Kalian gak tahu siapa aku. Aku sekarang hancur. Aku gak mau kenal lagi sama kalian. Lis, lo jangan minder dengan keadaan lo sekarang. Lis, gue mau buka pintunya, Lis. Lis, aku kangen banget sama kamu, Lis. Tolong buka pintunya. Pergi. Enggak, Lis. Lis, buka pintunya, Lis. 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 Kenapa sih kamu masih mau ketemu sama aku? Kamu Enggak, aku enggak, Lis. Aku cinta sama kamu. Dan cinta itu nggak mengenal alasan apapun. Kamu gak tahu siapa aku sebenarnya, Ardi. Aku udah banyak salah sama kamu. Kamu gak tahu kan? Aku yang udah mencuri uang takziah Kamanda, Bang Somad, dan Maruma. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu udah tahu kan? Aku tuh gak pantas untuk kamu. Kamu tuh seharusnya marah sama aku. Aku nggak akan marah sama kamu. Allah aja pemaaf. Dan memang seharusnya sama manusia itu saling memaafkan. Kamu gak marah sama aku. Aku nggak akan marah. Justru aku makin cinta sama kamu, Lis. Aku pengen kamu bertaubat. Kamu rajin beribadah. Ya. Kita gak akan pernah ninggalin lo, Lis. Gak akan pernah. Allah, hamba mohon dari hati hamba yang paling dalam, terimalah taubat hamba, ya Allah. Hamba sangat menyesal atas semua dosa-dosa yang hamba perbuat. Maafkan hamba, ya Allah. Menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok kau tahukah nanti, ampuni semua salahku. Begini, Bu. Maksud kami berdua datang ke sini, kami ingin meminta maaf atas kesalahannya. Atas kesalahan yang telah saya perbuat, Bu. Kesalahan? Kesalahan apa ya? Saya belum ngerti. Bu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya adalah orang yang udah mengambil uang takziah almarhum Bang Somad. Kalau itu sih udah saya maafin. Yang penting kesalahan itu jangan sampai diulang lagi ya. Terima kasih, Bu. Amin ya Allah. Terima kasih, Bu. Oh ya, ini uang pengganti uang takziahnya Bang Somad. Terima kasih, Dek. Ya, kalau begitu kami berdua pamit ya, Bu. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud kedatangan saya ke sini
Saya ingin meminta izin sama ibu untuk melamar Lilis. Tolong dibuka pintu restu untuk kami, Bu. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertambah. Ibu merestui. Alhamdulillah ya Allah. Saya janji sama ibu, saya akan berusaha menjadi suami yang baik buat Lilis. Dan saya akan membimbingnya menjadi istri yang benar dan baik, Bu. Atas izin Allah. Terima kasih, Adik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah telah membukakan mata hati hamba atas semua kejadian darimu yang penuh hikmah ini. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan saat kau limpahkan karuniamu dalam setiaku bersujud aku meminta kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertambah. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanku saat kau limpahkan karuniamu dalam setiaku bersujud padamu.